Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya guys, Sultan Rustiansa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan tentang video saya yang sebelumnya guys. Yang mana di video yang sebelumnya itu saya telah menjanjikan akan menjelaskan dua hal guys kepada kalian semua. Yaitu yang pertama adalah kapan sih waktu yang tepat dan kapan sih waktu yang cocok buat kita semua untuk berlatih fitness ataupun nge-gym ataupun latihan angkat beban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus beberapa kali sih dalam satu minggu kita latihan itu agar latihan kita bisa maksimal, agar bisa lebih fit dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, nanti guys di video ini saya akan menjelaskan dua hal itu dengan jelas, terus dengan sejelas-jelasnya kepada kalian semua, agar kalian semua bagi yang masih pemula nih ya, agar tidak lagi bingung apa ya yang dimaksud itu. Oke guys, tapi guys sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa guys seperti biasa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys ya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis guys, dan tanpa ada biaya sepeser pun. Oke? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan guys kepada kalian semua. Yaitu yang pertama, banyak sih yang masih bertanya-tanya, dan juga masih banyak yang sempat juga bertanya kepada saya langsung, Mas, Bang, Om, Kakak, harus beberapa kali sih kalau kita pengen nge-gym, pengen nge-fitness, agar kita bisa maksimal latihannya, agar kita bisa hafal gerak-gerakannya. Nah, jadi begini guys, kita itu guys ya, sebelum berlatih latihan angkat beban, sebelum kita nge-fitness, sebelum kita nge-gym, kita itu harus tahu dulu guys kondisi aktivitas kita sehari-hari. Karena apa guys? Karena kalau kita tidak melihat itu dulu, yang ada nanti pola latihan kita dan jadwal latihan kita akan amburadul guys. Jadi guys, sebelum melanjutkan ke latihan itu, kalian semua harus melihat diri dulu, harus sadar diri dulu dengan aktivitas kalian. Kalian itu sesibuk apa sih? Kemudian sepadat apa sih jadwal kalian sehari-hari itu? Contohnya ini guys ya, tidak perlu ke yang lainnya, cukup saya sendiri. Contohnya, saya itu guys, saya kan kerja. Saya itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore guys. Saya itu full hari saya itu hanya untuk kerja guys, dan jam kerja saya itu ya padat sekali guys. Dan hari kerja saya itu guys, dari hari Senin sampai hari Jumat itu full kerja saya guys, dari pagi sampai sore. Jadi kalau semisal saya itu pengen nge-gym atau latihan dengan beban ataupun nge-fitness, yang pasti saya ya pas pulang kerja ataupun pas malam-malam guys. Jadi seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kondisi aktivitas kita sehari-hari seperti apa guys. Oke. Kemudian kita juga harus tahu kondisi tubuh kita itu sedang performa yang baik, ataupun dalam keadaan yang baik, ataupun dalam keadaan yang fit, atau keadaan kita lagi lelah. Ya bisa lelah karena kerja, karena kuliah, ataupun sekolah. Jadi pada saat kondisi tubuh kita lagi lelah ataupun harus istirahat atau bed rest lah gitu guys ya, itu kita jangan pernah memaksakan kondisi seperti itu untuk berlatih guys. Karena apa? Karena kalau kita masih memaksakan kondisi seperti itu untuk berlatih, yang ada nanti pada saat kita latihan, bukannya kita itu malah menjadi semangat latihannya,
Saya yakin deh, kebanyakan 90% kalau di saat kondisi kita lagi lelah tapi kita masih memaksakan untuk latihan nge-gym atau nge-fitness, pasti dah guys, sebelum kita latihan kita sudah malas dulu, kita sudah males-malesan dulu, yang pasti kita bingung mau mulai dari mana dulu latihan kita. Itu pasti sudah guys. Karena apa? Karena saya sendiri pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah gitu guys ya. Jadi guys, sebelum kita menentukan kapan kita harus latihan, kita harus memahami dulu dua hal itu guys ya. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua, harus tahu dulu kondisi aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dan sadar diri kondisi tubuh kita lagi fit, terus lagi performa yang baik, ataupun kita lagi butuh istirahat. Jadi gitu guys, oke? Nah kalau dua hal itu sudah kalian penuhi, baru deh kalian bisa menentukan jadwal kapan harus latihan. Baik itu pagi, baik itu siang, baik itu malam, itu gak masalah guys. Karena apa? Karena kalau latihan nge-gym itu guys, itu kan latihannya kan di dalam satu ruangan guys, dan bukan di tempat umum. Jadi baik kita itu latihan pagi, siang, sore, malam, tidak masalah guys, asalkan tempat gymnya masih buka, kan seperti itu guys. Oke. Jadi begitu guys. Itu penjelasan saya dari pertanyaan yang pertama itu. Kemudian sekarang yang kedua, kita harus latihan berapa kali sih dalam satu minggu penuh itu, agar kita bisa maksimal latihannya, agar kita bisa cepat hafal dengan gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Nah, kalau untuk pertanyaan itu guys, kita harus melihat dulu pengalaman kita. Nah, maksudnya di pengalaman itu adalah, yang saya maksud di sini adalah kita itu masih pemula apa kita sudah pro. Nah, yang dimaksud pemula di sini, apakah kita masih dapat 1 minggu atau 2 minggu latihan. Nah, tapi kalau sudah pro guys, itu minimal 2 tahun sudah pro guys, oke? Jadi, kalau misalnya kita itu masih dalam tahap pemula, masih baru latihan di tempat fitness, itu masih dapat 1-2 minggu guys. Nah, saran saya nih ya, kalau bisa latihannya itu cukup 2-3 kali seminggu. Karena apa guys? Karena yang namanya masih pemula guys, dan masih tahap awal-awal, itu biasanya tubuh dan kondisi otot kita tuh masih menyesuaikan. Agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya setelah latihan itu badan terasa sakit semua, gitu tuh guys. Oke. Tapi kalau sudah yang pro guys, yang sudah latihannya sudah 2, 3 atau 4 tahun guys, itu sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi tubuh mereka, otot mereka, dan performa mereka tuh sudah terbiasa beradaptasi dengan latihan angkat beban itu, gitu guys. Jadi kita harus tahu itu guys ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam pengalaman yang sudah pro, nah kalian bisa deh itu latihan 4-5 kali dalam 1 minggu guys. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat selalu, pesan saya. Ini bisa dibuat untuk pemula ataupun yang pro sama saja. Apa itu? Nah, itu dalam 1 minggu itu harus ada yang namanya off day. Apa itu off day? Hari libur untuk latihan nge-gym. Karena apa guys? Karena dalam latihan nge-fitness ini guys, itu apa guys ya? Itu malah justru apabila kita itu terlalu sering latihannya dan kita itu melebihi batas kondisi tubuh kita, maka itu yang disebut dengan overtraining guys. Jadi latihan yang berlebihan. Nah, di saat kalian sudah mengalami overtraining, kalian itu bukannya malah sehat,
bukannya malah performa kalian akan lebih baik, itu yang ada malah kalian akan sakit guys. Nah, ketika kalian sudah sakit, yang pasti kalian akan lama tidak nge-gym ataupun lama tidak nge-fitness kan, eman guys, ya kan? Waktu yang seharusnya kita pakai, yang berharga buat kita untuk bisa latihan nge-gym, untuk bisa latihan nge-fitness, tapi kita malah sakit, hanya bisa terbaring di atas kasur, ya kan? Nah, jadi begitu guys ya, saran saya dan penjelasan saya guys ya, dari dua hal itu. Ingat guys, pesan saya dari video-video yang sebelumnya juga, ingat selalu hidup sehat dan keep strong guys, oke? Baik guys, saya rasa cukup sampai di sini saja guys ya, penjelasan saya tentang dua hal itu. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya juga minta maaf apabila ada penjelasan saya atau penjabaran saya yang masih kurang paham ataupun kurang bisa dipahami untuk kalian semua. Monggo. Jadi guys, agar kalian itu mungkin masih ada yang belum paham, monggo kalian semua bisa berkomentar di kolom komentar guys ya, nanti di bawah pasti akan saya jawab guys, apapun itu pertanyaannya. Oke, baik guys, saya rasa sampai di sini guys ya video konten kali ini. Jangan lupa guys untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys ya, agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video saya yang bermanfaat ini ke depannya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat, keep strong.